saya mulai dari siapa tadi yang pertama ya? Yang pertama Ikoh Kak tadi. Oh, Ikoh ya. Norikoh Haurogi, kontekstualisasi ayat syura dalam Quran Surah Ali Imran. Ini harus dikasih transliterasi ya. Imron kan panjang ya. Terus Ain. I-nya ada tandanya kan bunyinya Ain ya. Mohon disesuaikan dengan transliterasi ya. Siapa? Baik Ibu. Ikoh. Aplikasi Baik, teori Ibu. kontekstualisasi Abdullah Said. Oke. Berarti hanya satu ayat ya Ikoh ya? Iya Ibu. Oke. Saya baca latar belakangnya. Ya, nanti ini sudah cukup ya, tapi nanti dipoles lagi pas bimbingan sama pembimbing ya. Baik, Untuk Ibu. sementara di mata kuliah sempro latar belakang sudah cukup. Identifikasi masalah. Ini yang 2, 3, 4. Bukan masalah, Ikoh. Coba dicari lagi ya. Ini misalnya, ruang lingkup penafsiran kata syuro di era modern. Itu kan bukan masalah. Coba dikemasnya itu apa kira-kira masalahnya. Jadi jangan menggunakan bahasa redaksi ruang lingkup penafsiran kata syuro di era modern. Ya, misalnya Ya, ini juga 2. Pentingnya penafsiran kontekstual di zaman ini. Jadi jangan pentingnya penafsiran. Mungkin Nurikoh menyampaikan bahwa penafsiran era klasik itu sudah tidak relevan. Itu kan berarti masalah. Jadi jangan pentingnya penafsiran kontekstual. Kalau pentingnya penafsiran kontekstual itu bukan masalah. Begitu ya. Jadi 2, 3, 4 ini sebetulnya bisa dikemas sehingga menjadi masalah, tapi mungkin dipoles lagi redaksinya. Iya, Ibu, baik. Kemudian batasan masalah. Ini juga nanti jangan langsung sebagai upaya membatasi ruang lingkup masalah. Disampaikan dulu. Dari identifikasi masalah di atas, penulis hanya membatasi pada aspek. Nah, misalnya ya, misalnya tadi diidentifikasi misalnya ya, namanya pembatasan masalah kan membatasi apa yang diidentifikasi ya. Misalnya tadi diidentifikasi itu sudah tidak relevannya penafsiran era klasik mengenai ayat-ayat syuro, misalnya begitu ya. Nah, Nurikoh itu membatasi pada aspek itu. Dari identifikasi masalah di atas, penulis hanya membatasi pada aspek sudah tidak relevan penafsiran di era masa klasik mengenai ayat-ayat syuro, sehingga bla 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 gitu ya. Jadi namanya pembatasan masalah itu membatasi apa yang ada di identifikasi. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yang mau diambil itu aspek yang mana kan? Tentunya di identifikasi itu kan Nurikoh menyebutkan banyak masalah. Nah, dari banyak masalah itu apa mau dibahas semua? Kan tidak mungkin ya. Makanya supaya lebih fokus, maka penulis itu perlu membatasi dari misalnya menyebutkan 5 ya, berarti membatasi dari 5 itu hanya pada aspek apa saja. Baru nanti setelah itu karena memang sudah tidak relevannya penafsiran era masa klasik mengenai syuro, sehingga penulis perlu melakukan kontekstualisasi. Dalam hal ini penulis menggunakan teori kontekstual Abdullah Said dan seterusnya gitu ya.
Jadi Baik, Ibu. sistematis. Baru nanti kemudian menyampaikan Qiyas Ali Imronnya. Kenapa hanya Qiyas Ali Imron 159, tidak ayat yang lain? Kenapa hanya satu, Nuriko? Atau yang menggunakan syuro itu kayaknya nggak hanya Ali Imron 159 ya? Yang 159 itu yang mana nih? Wasyawirhum. Oke, ada yang lain nggak yang menyebutkan syuro? Seingat saya ada satu lagi yang barangkali bisa menambah data ya kalau ada dua. Baik, yang Ibu. jelas menggunakan kata syuro gitu ya. Iya. Syawirhum kan juga menggunakan kata syuro. Ada satu lagi. Apa sih, saya kok lupa. Oke, nanti coba dilihat ya. Coba dilihat lagi. Baik, Ibu. Rumusan masalah. Nanti jangan langsung tiba-tiba kasih prolog lah. Ya, kasih prolog baru nanti kemudian adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana, karena hanya satu ya, jadi nggak perlu ada A. Bagaimana kontekstualisasi, bla 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 bla. Syuro itu tentunya harus menggunakan transliterasi ya, Nuriko. Syuro, ro-nya kan panjang. Pokoknya transliterasi harus diterapkan. Tujuan penelitian ini juga ada prolog-prolognya gitu ya. Adapun tujuan penelitian ini gitu loh, ada prolognya, jangan ujuk-ujuk untuk mendeskripsikan. Mungkin jangan mendeskripsikan ya, menggali atau menganalisa ya. Kerjanya lebih dalam. Kalau hanya deskriptif kan nanti kurang. Oke, selanjutnya poin D, manfaat dan signifikansi penelitian. Mungkin kalau dalam pedoman kita nggak signifikansi ya bahasanya ya, tapi manfaat penelitian saja. Disesuaikan dengan pedoman skripsi kita. Manfaat penelitian, satu, aspek teoritis. Memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah dan dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Ini poin A, coba bahasanya dipoles lagi ya, supaya enak dibacanya. Kan ini memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah dan pengembangan keilmuan dalam Islam, serta meningkatkan kepanjangan juga, coba dipersingkat bahasanya. Baik, Ibu. Poin 2, aspek praktis. Memberikan pendidikan kepada publik terkait pentingnya musyawarah. Mungkin yang poin B ini jadi yang pertama ya. Baik, Ibu. Oke. Kemudian kajian pustaka. Skripsi 2018. Hasil temuannya belum disampaikan ya? Oh, sudah, Ibu, maaf. ya. Tapi tadi belum dibacakan. Oke, mungkin ini footnote-nya itu diletakkan di hasil ya. Oh iya, Ibu, baik. Jangan di bawah ini kan sudah analisa Anda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada pemilihan pemikiran mufassir yang dipakai. Sedangkan kesamaan sama-sama membahas ruang lingkup syura dan keterkaitannya dengan hal-hal di era modern. Kontribusinya coba jangan singkat begini ya, jangan ambigu. Menambah referensi pengumpulan data dalam hal apa ini, gitu ya. Jadi jangan hanya menambah referensi. Oke, menambah referensi dalam hal apa? 2019 persamaan, perbedaan, kontribusi. Oke, sudah disampaikan semua ya. Tapi intinya itu tadi ya, Ikoh ya. Jadi
Jangan hanya menambah referensi itu saja, tapi di aspek apa yang memberikan kontribusi. Kalau menambah referensi ya di aspek referensi atau rujukan apa nih? Nomor 5, oke. Metode penelitian, library kualitatif, sumber data primer, kitab-kitab tafsir, pramodern dan era pertengahan. Mungkin kitab-kitab tafsir era klasik, pertengahan, dan kontemporer gitu ya. Iya, Ibu. Pramodern kan bisa pertengahan, klasik, maksudnya diperjelas aja dari tafsir klasik, pertengahan maupun kontemporer. Baik, Ibu. Kamus-kamus Arab itu juga jadikan sebagai sumber primer ya. Lisanul Arab dan lain-lain. Sumber data sekunder, oke. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, teknik analisa data. Dikasih prolog ya, jangan ujuk-ujuk satu. Baik, Ibu. Teknis analisis datanya, Bu, dikasih prolog. Ada prolognya itu ya, jangan tiba-tiba satu. Baik, Ibu. Ada pengantarnya untuk masuk pada menggunakan metode analisis isi, konten analisis. Misalnya, adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode konten analisis, yaitu bla 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 gitu loh, biar enak gitu ya, Norikah ya. Itu diterapkan di semuanya ya. Jadi kalau habis poin, jangan langsung satu gitu. Dan saya rasa nggak perlu satu, nggak ada duanya. Nggak ada nomor duanya. Iya, iya Ibu. Ya, oke. Pendekatan penelitian menggunakan Abdullah Said. Oke, memperhatikan batasan dalam konteks. Oke, yang penting ada langkahnya. Sudah ada ya. Sistematika bab pertama, bab kedua itu tentang syuro ya, jangan Abdullah Saidnya. Bab kedua tentang syuronya. Oh baik Ibu. Syuro secara umum. Apa itu syuro, apa itu musyawarah ya. Kemudian bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang musyawarah ya. Kemudian bagaimana pandangan ulama mengenai syuro dan seterusnya. Artinya secara umum. Namanya juga landasan teori ya. Kemudian bab 3-nya tentang biografi Abdullah Saidnya. Dan gagasan beliau mengenai kontekstualisasi. Ya, Nurikah ya. Baik Ibu. Pentingnya melakukan kontekstualisasi di dalam membaca ayat Al-Quran. Itu jadi biografi Abdullah Said dan gagasan beliau mengenai Al-Quran dan tafsir. Baik Ibu. Bagaimana gagasan kontekstualnya Abdullah Said. Baru kemudian bab 4-nya disesuaikan dengan bab 4 syuro dengan musyawarah, jangan begitu. Tapi melakukan kontekstualisasi seperti yang ada di rumusan Nurikoh. Baik Ibu. Melakukan analisa kontekstualisasi terhadap QS bla 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 dengan menggunakan teori kontekstual Abdullah Said. Berarti di langkah 4 itu berarti langkah operasionalnya ya Bu? Langkah-langkahnya. Iya, jadi misalnya nih beliau itu ini melakukan analisa-analisa ini yang beliau tawarkan. Ibu. Misalnya pertama melakukan analisa konteks makro, kemudian melakukan analisis aspek mikro. Makro 2 ini konteks di mana? Oh iya, berarti melakukan analisa dari aspek makro dan mikro ya. Iya. Tentunya ini membaca berbagai literatur untuk mengetahui bagaimana analisis makro dan mikro. Coba saya
kayaknya ada yang kurang deh dari langkah-langkahnya Abdul Wasaid ini. Coba cari referensi lagi ya, Nurikoh ya. Kok hanya makro sama mikro Sebenarnya gitu? masih banyak gitu. Coba Iya. Sebenarnya langkahnya masih banyak itu, Bu. Iya. Oke. Ada. Terus di-cut ya? Iya. Alhamdulillah sih ada Kenapa bukunya. Kenapa hanya di-cut? Itu referensinya dari jurnal, bukan dari buku. Oke. Nanti disempurnakan ya. Baik, Ibu. Oke, kurang lebihnya sudah bagus. Tapi supaya Baik, lebih Ibu. bagus disempurnakan lagi. Baik, Oke, Ibu. saya Terima lanjutkan kasih ke yang banyak. lain dulu ya. Makasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Muti, self healing. Iya, Muti? Ibu. Oke. Konsep self healing dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, studi analisis terhadap itu kata sambung ya, T-nya kecil. Yunus ini biasanya setahu saya kalau di pedoman itu dikasih kurung kurawal ya. Kurung kurawal ya namanya ya. Dia urutan ke-10. Jadi bukan titik 2 lagi. Nanti enggak. Berarti Maaf ya. Gimana, Ibu? Coba lihat pedoman. Kalau nulis Quran surah itu gimana? Ya. Di sini kalau nggak salah pakai kurung kurawal kalau untuk urutan surat. Jadi bukan titik 2, habis itu titik 2 lagi. Terhadap ini juga T-nya itu kecil karena dia kata sambung. Pedoman ejaan yang sudah saya share. Nanti dibaca lagi ya, Muti ya. Terus Yunus. Yunus itu pakai transliterasi ya. Harusnya U-nya panjang. Iya kan, Yunus? Pakai transliterasi. Oke. Ini juga kalau footnote itu untuk judul huruf besarnya di awal-awal saja ya, jangan besar semua ya, Muti. Jadi biar layoutnya cantik gitu ya. Ini juga nih Quran surah Al-Isra-nya ini. Coba dilihat lagi gimana cara nulis Quran surah. Ayat-ayat yang kalau nggak ada harokatnya, pakailah ayat-ayat yang menggunakan harokat ya. Oke, kurang lebih ya untuk sementara sudah cukup ya. Tapi memang perlu dilengkapi lagi, cuma nanti biar sama pembimbing saja. Untuk latar belakang ya. Identifikasi masalah. Poin A bukan masalah. Masalah nggak? Pengertian self-healing. Bukan ya. Yang kedua juga self-healing menurut tafsir Al-Misbah. Bukan masalah. Bentuk dan teknik self-healing bukan masalah. Al-Quran memandang masalah kesehatan jiwa. Bukan masalah. Jadi semuanya bukan masalah ya Muti ya. Nanti dicoba ditelaah lagi ya. Kan sebetulnya di latar belakang sudah ada loh Muti itu menyebutkan masalah. Tinggal gimana cara meramunya ya. Oke, nanti identifikasi masalah di revisi. Pembatasan juga begitu. Karena Muti belum menyebutkan masalah diidentifikasi, sementara yang namanya pembatasan masalah itu membatasi apa yang ada di identifikasi. Jadi di sininya masih miss nih, masih terputus. Muti belum membatasi apa yang ada di identifikasi. Misalnya ya, misalnya poin identifikasinya misalnya ada yang minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep self-healing perspektif Al-Quran. Misalnya begitu ya. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep self-healing. Nah, berarti kan di sini ada masalah. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana self-healing itu perspektif Al-Quran. Nah, di sini bisa jadi begitu. Dari identifikasi masalah di atas, penulis hanya membatasi pada aspek minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep self-healing perspektif Al-Quran. Misalnya begitu. Jadi ada
pernyataan yang menunjukkan bahwa Muti itu membatasi apa yang ada di identifikasi. Bisa dipahami ya Muti ya? Baru Ya, nanti bisa, Ibu. kalimat-kalimat berikutnya perspektif tafsir al-misbah, kemudian juga membatasi ayatnya hanya Yunus, cuma memang harus disampaikan alasan pengambilan hanya Yunus itu. Kalau menurut saya sih jangan Yunus, jangan hanya Yunus ya. Kalau menurut saya. Nanti konsep self healing itu jadinya parsial kalau hanya satu ayat. Ya, Muti ya? Iya, Ibu. Coba ditelaah lagi ya. Kalau menurut saya pribadi jangan hanya satu ayat. Coba ditelaah lagi ayat-ayat yang membahas tentang self healing, menyembuhkan dengan diri sendiri ya, self healing itu ya. Iya, Bu. Jadi Al-Quran berbicara tentang self healing itu gimana? Kemarin kayaknya sudah saya sampaikan ya, Muti. Ya, Bu. Kayaknya kemarin sudah saya sampaikan ya, ayat-ayatnya harus ayat-ayat misalnya ayat orang menyembuhkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri itu biasanya menggunakan apa? Misalnya dengan syukur atau dengan sabar atau dengan tawakal atau dengan apa? Nah itu nanti mencari padanan kata ya. Kalau tawakal ya berarti Al-Quran berbicara tawakal itu apa saja. Kemudian syukur itu ayatnya apa saja. Atau misalnya sabar, ayatnya apa saja. Atau apa? Kira-kira apa menurut Muti self healing Quran itu? Sabar termasuk sih, Ibu. Iya, jadi coba Muti baca dulu konsep self healing itu ya. Baca tulisan orang-orang mengenai self healing itu gimana. Gagasan tentang self healing. Kalau memang di situ ada syukur, sabar, tawakal intinya ya. Berarti nanti cari padanan konsep-konsep itu di Quran. Kata-katanya apa? Misalnya syukur ditemukan ayatnya ada 100. Tawakal ditemukan ayatnya ada 200. Sabar ditemukan ayatnya ada 300. Kalau mau dibahas semua kan nggak mungkin. Kan begitu ya Muti ya? Iya, Bu. Nah, dari misalnya itu tadi ada 300, 200, 100, berarti kan ada 600 ayat. Nah, coba dipetakan yang sabar itu diklasifikasi dulu, baru nanti kita petakan. Jadi diklasifikasi dulu dari 100 itu membahas apa saja mengenai sabar. Oh ternyata poin utamanya sabar itu hanya 2 pembahasan. Ya udah berarti kita ambil 2 ayat dari sabar. Kemudian tawakal gimana? Dan seterusnya ya. Jadi nanti konsep yang ditawarkan Al-Quran mengenai self healing itu utuh, tidak parsial, apalagi hanya 1 ayat. Nah, ya. Baik, Bu. Bisa dipahami ya? Kayaknya kemarin saya sudah sampaikan begitu ya, Muti ya. Cuman kayaknya kemarin Muti kurang paham, Bu, jadi nggak terlalu gitu Muti. Oh, oke. Berarti coba nanti Muti baca dulu gagasan tentang self healing. Nanti coba dibaca. Saya yakin tulisan-tulisan tentang self healing sudah banyak ya. Tapi jangan perspektif Quran dulu, self healing gitu saja ya. Dicari di jurnal itu saya yakin banyak ya. Nah, dari pemahaman Muti mengenai self healing itu baru kemudian kita cari padanan katanya di Quran. Begitu ya, lebih tepatnya misalnya sabar, syukur, tawakal, atau ada yang lain misalnya. Nanti sabar ambil 1 atau 2 ayat, tawakal, dan seterusnya ya. Jadi nanti konsep yang ditawarkan mengenai self healing itu utuh. Gitu ya Muti ya, bisa dipahami ya. Insya Allah bisa, Bu. Oh iya, maaf Ibu. Ya, jadi nanti kan ayat-ayat terkait sabar, terkait tawakal. Oke, berarti nanti rumusan masalahnya. Ya, Ibu.
saya yang putus. Halo. Halo Ibu. Iya, gimana Muti? Iya. Ya. Maaf Ibu. Muti pengen nanya. Jadi kalau misalnya Muti udah ngumpulin, ayat-ayat sabar, udah ngumpulin ayat-ayat tawakal, itu nanti dari ayat-ayat yang Muti kumpulin ada yang dijadikan judul atau cuma pembahasannya aja ya Bu? Di pembahasan. Oh, di pembahasannya aja. Terutama di pembatasan. Jadi pengambilan ayatnya, alasan pengambilan ayatnya itu jelas, Muti itu. Tentunya harus disampaikan. Adapun pemilihan ayat-ayat ini karena bla 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 bla. Jadi argumentasinya itu sesuai dengan kaidah, bukan yang asal milih ayat gitu. Kalau untuk judulnya berarti berpengaruh, Bu? Judulnya judulnya berarti jangan studi analisis QS Yunus saja. Berarti sama surat-surat yang lain gitu, Bu? Ya, tapi kalau misal suratnya kebanyakan ya sudah nggak usah ada anak judul. Begitu ya? Ya, baik. Kalau QS-nya ada banyak. Jadi di atas ini cukup konsep self healing dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Kalau ada sampai 10 ayat disebutkan di sini kan kebanyakan ya. Jadi lihat yang ditemukan sama Muti dulu. Oke, sampai mana tadi? Pembatasan, perumusan. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab mengenai ayat-ayat self healing gitu saja, nggak usah panjangan ya. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah terhadap ayat-ayat mengenai self healing. Kasih tanda tanya lah ya, kan harus pertanyaan. Jadi ada tanda tanyanya, ada tanda tanya. Bagaimana relevansi konsep self healing dalam tafsir Al-Misbah dengan konteks saat ini? Kasih tanda tanya ya. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu harus sama ya, Muti ya. Jangan rumusan masalah ada 2, tujuannya ada 3. Satunya dari mana ini? Iya, Bu. Nomor 2-nya ini dari mana ini? Untuk memberikan penyembuhan diri atau pengobatan terhadap penyakit kejiwaan, bahkan dapat juga untuk penyakit spiritual dan fisik. Nah, ini nggak nyambung nih. Delete ya nomor 2. Nah, jangan menjelaskan ya. Coba cari kata-kata yang tepat. Jangan menjelaskan. Mungkin untuk ini dibuang aja ya, langsung saja menganalisa. Ini untuk buang. Baik, Ibu. Manfaat penelitian secara teoritis memperkaya hazanah. Tinjauan pustaka. Ada beberapa persamaan, oke. Perbedaannya sudah ada belum? Sudah ya? Perbedaannya mana ya? Oh, sudah, oke. Kontribusi, oke. Oke, tinjauan pustaka saya lihat sudah ya. Oke. Berarti nanti disesuaikan ya. Ketika Muti menyebutkan Yunus 57 saja, nanti disesuaikan dengan temuan Muti ya. Metodologi penelitian, jenis penelitian. Oke, sumber data. Nggak usah ada yang digunakan ya, sumber data. Ya. Data primer, tafsir Al-Misbah. Coba lengkap ya. Kan nggak hanya tafsir Al-Misbah. Pesan, kesan, ada lanjutannya ya. Oh iya.
Ya, Karya M. Quraish Shihab. Dikasih lengkap ya. Khawatirnya karya yang lain. oh iya. Data sekunder. Kalau perlu cetakan tahun berapa ya, Muti ya? Oh iya, baik Ibu. Yang dibaca oleh Muti. Khawatirnya ada cetakan yang terbaru ya. Saya juga belum tahu sih yang cetakan terbaru. Khawatirnya aja. Jadi kalau ada cetakannya kan khawatirnya cetakan yang terbaru itu ada tambahan-tambahan penafsiran barangkali ya. Maka perlu ditambahkan cetakan tahun berapa. Karena kan beliau masih hidup. Khawatirnya itu ya. Kecuali kalau tafsir At-Tabari kan nggak mungkin ada penambahan ya. Karena kan Imam At-Tabari sudah meninggal. Sumber data sekunder. Oke, teknik pengumpulan data dokumentatif ya. Teknik analisa data belum ada, Muti ya. Mohon dilengkapi. Belum ada kan? Teknik analisa data apa ada di bawah ya? Harusnya nomor 4, nomor 5-nya pendekatan. Oh iya, Bu. Pendekatan penelitian pakai DILT ya. Oke, nah di paragraf yang kedua jangan ujuk-ujuk dalam kamus psikologi, tapi coba selain menggunakan pendekatan hermeneutik objektif, penulis juga menggunakan pendekatan psikologi untuk bla 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 bla. Adapun pendekatan psikologi yang digunakan oleh penulis itu menggunakan teorinya siapa? Tadi kan kalau hermeneutik pakai hermeneutiknya DILT. Nah, kalau psikologi itu pakai psikologinya siapa? Ya, Muti ya? Nah, baik, Ibu. Coba dicari dulu ya. Ya. Di sini bukan definisi-definisi, Muti. Bukan self-healing adalah. Terus sebagai seorang muslim tentunya keimanan merupakan basis utama. Ini bukan begini. Kalau yang DILT sudah betul tuh. Jadi menganalisa penafsiran tokoh tersebut secara objektif ya, dengan apa memahami konteks historis di mana si pengarang itu hidup. Oke, sudah sesuai. Tapi yang psikologinya ini yang mungkin coba dicari lagi ya. Baik, Ibu. Jadi bukan ini menurut Ibnu Taimiyah, bukan. Oke ya, jadi ini yang pembahasan-pembahasan ini mungkin di skip dulu ya. Ini bisa sih dipakai di bab 2, tapi sementara ini di skip. Saya tidak bilang di delete ya, di skip dulu. Tapi untuk pendekatan psikologinya, coba ditelaah lagi. Kalau yang DILT-nya sudah cukup. Teknik analisa data, teknik analisa data di bawah. Ini dia urutannya di 4 ya. Oke, berarti di sini pertama menentukan tema. Oke, kedua mencatat dan membaca buku-buku yang membahas tentang self healing. Ketiga menelusuri. Nah, ini mungkin bukan menelusuri surah Yunus, tapi melakukan identifikasi dan melakukan identifikasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai self healing. Jadi mengidentifikasi dulu ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara self healing itu apa saja. Ya, Mutia, yang tadi saya sampaikan. Ya, baik, Ibu. Baru nanti setelah ditemukan, keempat menghimpun, bukan ayat-ayat ya, menggali penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat mengenai konsep self-healing. Ya, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan Syifa. Ini juga nggak harus Syifa. Kalau Yunus itu yang Syifa ya? Iya, Syifa. Nah, berarti tadi itu siapa? Muti nggak harus Syifa. Berarti Muti itu harus baca teori self healingnya dulu. Ya, yang tadi saya sampaikan, baca self healing itu gimana? Gagasan self healing itu cara mengobati diri dengan diri sendiri itu gimana? Nah, dari pembacaan itulah nanti kita coba cari padanannya di Al-Qur'an. Kalau misalnya dengan menggunakan sabar, ya berarti kita cari ayat-ayat sabar. Kalau selain sabar menggunakan tawakal juga, ya sudah kita cari ayat-ayat tentang tawakal juga dan seterusnya gitu ya, Muti ya. Iya, Ibu. Oke.
Teknik dan sistematika. Untuk teknik mohon disampaikan ya, pedoman tahun 2021. Ya, baik Ibu. Bab 1, bab 2 membahas self healing. Oke, bab 3 Quraish Shihab. Bab keempat penafsiran Quraish Shihab. Oke. Oke, daftar pustaka minimal 15 ya. Nanti kalau dihitung kok belum 15, mohon dilengkapi menjadi 15. Baik, Bu. Ini definisi self healing. Setelah itu harusnya melakukan klasifikasi dan identifikasi ayat-ayat tentang self healing. Jadi apa yang dilakukan Muti sekarang itu sebetulnya nanti membantu juga data itu dimasukkan di bab 2. Jadi ayat-ayat tentang self healing itu apa saja nanti dijelaskan di poin B setelah definisi ya. Jadi identifikasi ayat-ayat tentang self healing. Self healing menurut Al-Qur'an. Nah, ini juga bab 4 itu menyesuaikan dengan rumusannya Muti ya. Rumusan Muti kan yang pertama tadi bagaimana penafsiran. Berarti poin A itu penafsiran Quraish Shihab mengenai ayat-ayat self healing. Begitu ya? Ya, baik, Bu. Nah, ini jangan ujuk-ujuk satu muhasabah diri. Kecuali kalau tadi Muti ketika membaca teori-teori self healing, oh ternyata melakukan muhasabah, ya berarti ayat Al-Qur'an tentang muhasabah apa, gitu ya. Intinya kuncinya itu Muti baca dulu konsep self healing itu gimana. Baru nanti kalau setelah itu coba Muti catat ya satu persatu. Kemudian nanti kan sudah ketemu ya keywordnya self healing itu gimana. Baru nanti kata kunci self healingnya itu gimana. Baru nanti kita cari padanan ayatnya. Nanti poin-poin ini itu QS gitu ya. Ya, Bu. Jadi penafsiran Quraish Shihab mengenai ayat-ayat self healing 1 QS, 2 atau misalnya judulnya apa, sabar dalam QS dan seterusnya. Jangan ujuk-ujuk langsung taubat, sholat. Tapi orang self healing itu begini. Atau ini dari Muti aja? Iya, Ibu, belum banyak riset. Oke, coba dibaca dulu ya. Baru nanti poin B-nya disesuaikan sama rumusannya juga. Berarti poin B itu relevansi. Jangan komunikasi dengan ilahi. Ya, Muti ya. Jadi bab 4 itu untuk teman-teman yang lain juga, bab 4